Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam penanganan air, teman-teman. Jakarta merupakan dataran rendah yang sangat sering sekali mendapatkan limpahan air cukup besar dari puncak Bogor ya. Maka dari itu SDA DKI Jakarta membuatkan banyak embung ataupun waduk di sisi selatan maupun sisi timur. Dan saat ini saya sedang berada di Waduk Kali Cipinang, Kampung Duku 2, Jakarta Timur. Dan saya akan menanyakan kepada teman-teman proyek sudah sampai mana progresnya dan apa saja nih kendala-kendalanya dalam pembangunan ini. Yuk kita langsung aja menanyakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Pak ya, kita ketemu lagi nih Pak, yang kedua Pak ya. Iya benar Pak. Kenapa? Perkenalkan diri dulu Pak. Mungkin ada salah satu penonton mungkin yang baru melihat channel ini. Ada baiknya perkenalkan diri dulu Pak, dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Nama saya Irwanto Gatorop. Saya di sini sebagai pelaksana dari PT Faras Ratu Badis Prambanan. Nah, saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Saat ini saya sedang melakukan pekerjaan pengerukan tanah. Tanah ini berasal dari galian bronjong, terus pemadatan tanah untuk akses jogging track. Oke. Nah Pak, pembangunan waduk Kampung Duku 2 ini sistem inletnya itu sebelah mana sih Pak, dan outletnya sebelah mana nih? Kalau untuk inlet itu ada di sebelah sana, tapi kondisinya untuk lahannya itu belum bebas, sehingga jadi belum bisa dikerjakan untuk inlet utamanya. Nah, di sini juga ada inlet juga, itu udah jadi untuk aliran waduk yang di sebelah sana gitu Pak. Waduk sebelah sana berarti ada 2 waduk loh Pak ya? Iya, ada 3 sisi waduk lah. Oh 3? Iya, alirannya. Inletnya ada? Ada 2. Ada 2? Iya. Oke, yang tadi yang pertama sama yang di tengah Pak ya? Benar. Oh ya. Nah berarti waduk ini bisa mereduksi aliran sungai dari mana nih Pak? Terutama untuk aliran dari Bogor, kiriman dari Bogor, terus dari Rambutan sama Keramat Jati. Oh seperti itu. Nah mungkin kita bicara sejarah sedikit nih Pak. Tadinya waduk ini nih seperti apa sih Pak bentuknya Pak? Apakah emang perumahan atau hanya empang-empang warga di sini Pak? Dulunya ini kalau dari dapat cerita dari warga, ini lahan dinsos Kampung Vietnam gitu Pak. Oh Kampung Vietnam Pak ya? Iya benar. Nah Pak, material apa yang digunakan di pembangunan ini Pak? Untuk jenis materialnya itu ada batu kali, terus kawat bronjong, terus ada semen, pasir, dan yang lain-lain gitu Pak. Nah, fasilitas apa yang ada di tempat ini Pak nanti kalau sudah selesai? Kalau untuk fasilitasnya itu di sana itu ada jogging track, di sini itu nanti ada jalur inspeksi, terus sama taman-taman bermain, tempat parkir gitu. Oh, seperti itu. Nah, tadi saya melihat di sebelah sana tuh Pak, itu kayak ada sedang mengeker-ngeker tuh Pak. Itu ngeker apa tuh Pak? Ngeker. Oh, itu tim surveyor dari PT Faras Ratu Badis Prambanan. Itu dia mau ngambil untuk elevasi jalan jogging track Pak. Oh. Dimana setiap elevasi itu pasti beda-beda karena sisi tergantung dari elevasi DPT-nya juga gitu Pak. Oh, nanti lebar dari jogging track ini selebar apa Pak? Untuk lebarnya sih 3 meter Pak. Oh 3 meter cukup Iya, luas betul, Pak ya. Berarti nanti jogging track itu di beton atau karet nih Pak, kayak running track di lintasan lari gitu? Oh kalau itu di beton Pak, tapi di stem konkrit. Oh. Jadi ada motifnya di atas jogging track itu Pak, betonnya. Oh seperti itu. Nah Pak, di video sebelumnya di sebelah sana itu ada jembatan dan itu agak kecil. Nah saat ini itu dihancurkan. Itu kenapa Pak dihancurkan? Apakah nanti akan dibuatkan akses lagi untuk warga dari sebelah sana untuk masuk ke sini, atau ditutup total nih Pak? Ya, jadi itu jembatan
udah lama Pak untuk aksesnya Kampung Dinsos ini. Nah, berhubung jembatannya itu terlalu rendah, jadi bisa menghambat aliran air sehingga jembatannya itu harus dibongkar. Nanti itu ditutup total, tidak ada lagi jembatan di atas itu, Pak. Nah, warga yang mau masuk ke sini lewat mana tuh, Pak? Nanti aksesnya itu cuma satu pintu, Pak. Itu di sebelah sana, Pak. Oh, satu akses pintu, doang, Pak ya? Iya, tidak ada pintu akses lain. Nah, Pak, dalam pembangunan proyek itu kan ada saja, Pak, kendala-kendalanya. Nah, kendala-kendala di sini apa aja sih, Pak, kendalanya dan mitigasinya ataupun solusinya seperti apa? Kalau kendalanya sih pasti ada aja, Pak ya. Apalagi dalam suatu pembangunan, di sini tuh kadang banjir, itu banjirnya itu kiriman dari Bogor. Terus kendalanya itu di sini lagi ada lahan-lahan yang belum bebas sehingga itu sangat menghambat pekerjaan. Oke, Pak, saya agak sedikit bertanya-tanya nih, Pak. Ini kan kalau kita lihat di sini ada semacam air kolam-kolakan nih, Pak. Terus ada situ timbunan lumpur. Nah, ini penjelasannya gimana sih, Pak? Apa nanti akan dikeruk habis di sini menjadi waduk atau apa, Pak? Nah, di sini tuh ada bronjong nih, Pak. Sehingga bronjong inilah jadi penahan untuk area di sini. Nah, nanti dari bronjong itu di sini ada aliran untuk ke waduk sini gitu, Pak. Aliran waduk juga. Ada PHB-nya juga di sini. Gitu, oh. Pak. Oke. Nah, yang di sebelah sana itu kan saya melihat, Pak, ada pelang milik warga tuh, Pak. Itu progresnya sampai mana sih, Pak? Pembebasan lahannya kenapa tidak dilakukan pengerokan tuh, Pak? Kalau untuk progresnya itu saya kurang paham nih, Pak. Kebetulan kan bukan di ranah saya, itu kan ranahnya dari pihak dinas SDA. Tapi untuk saat ini memang belum bebas, belum bisa dikeruk, apapun dikerjakan. Nah, ketika itu bebas, berarti nanti itu akan dikeruk habis tuh, Pak, dan menjadi penampungan air. Betul. Nah, nanti di situ jadi inlet utamanya lah di situ, Pak. Di yang lahan belum bebas itu. Nanti di situ juga ada jogging track di lokasi tersebut. Jadi muter, Pak ya? Iya, betul. Dan sebelumnya teman-teman saya minta maaf ya jika saya lapisan videonya ini tidak menggunakan drone. Karena saat ini sedang ada kunjungan dari Paus Fransiskus ya, dari Vatikan ke Indonesia ataupun ke Jakarta. Jadi drone-drone yang tidak terdaftar di Airnav mungkin di-stopkan dulu ya, karena posisi kita saat ini dekat dengan Halim Perdana Kusuma, tepatnya di Jakarta Timur ya, di dekat KKOP. Jadi saya drone-nya belum bisa terbang, mungkin minggu depan mungkin ataupun bulan depan baru bisa terbang kembali ya. Nah, jadi setiap sebulan sekali insya Allah saya akan meliput di tempat ini, teman-teman. Nah, Pak, progresnya sudah kira-kira sudah berapa persen nih, Pak, ataupun sudah sampai mana aja pengerjaannya? Kalau untuk progres saat ini itu ada sekitar 45%,16, Pak. Oh, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya pekerjaan itu karena ada lahan yang belum bebas, untuk pekerjaannya sih udah tidak banyak lagi, Pak. Oke, ini lumpur-lumpur nanti ini dikemanakan, Pak? Ini nanti lumpur-lumpur ini akan dibuang, tepatnya itu di kebun bibit, itu di lahan pertanaman punya Pemda DKI. Oh, karena kalau buang tanah-tanah lumpur begini tidak bisa dibuang sembarangan tempat. Oh, harus milik tanah Pemda gitu, Pak. Oh, seperti itu, Pak ya. Nah, Pak, waduk itu kan bisa menjadi tampungan air, Pak, ataupun kolam retensi ya. Nah, seberapa penting sih, Pak, kolam retensi ataupun waduk untuk warga Jakarta? Waduk itu sebenarnya sangat penting, Pak. Di mana waduk itu tempat daya tampungnya air sehingga mengurangi debit-debit air yang dikali itu lebih rendah, sehingga bisalah untuk bermanfaat jadi cadangan air untuk di DKI gitu, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, Jakarta masih menjadi langganan banjir nih. Nasihat Bapak nih untuk warga Jakarta, apa sih yang harus dilakukan warga Jakarta agar terbebas dari banjir? Agar Jakarta lebih terbebas dari banjir itu untuk saat ini yang saya
ketahui selama saya bekerja di sini itu, terutama di kali-kali itu banyak sampah-sampah, sehingga mengakibatkan aliran air itu tertahan atau lebih lambat alirannya. Untuk warga Jakarta, segeralah buang sampah itu pada tempatnya, jangan dibuang di tempat aliran air sehingga itu bisa mengakibatkan banjir gitu. Yes, betul sekali teman-teman, apa yang disampaikan oleh pihak pelaksana ya, bahwa kita sebagai masyarakat pun harus wajib kudu berkolaborasi dengan pemerintah kita, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun program program penanganan banjir, tapi kitanya sendiri yang masih kepala batu membuang sampah di sembarang tempat, itu tidak akan pernah maksimal. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian ke kali, got, sungai, pada saat itu permasalahan sampah kalian akan selesai dan akan terbawa oleh aliran air. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah tersebut akan terhenti ataupun mengendap dan pastinya akan menjadi sedimentasi. Secara otomatis aliran air yang dilewati sampah kalian itu akan mengurangi debit air, dan ketika ada air kiriman dari Puncak Bogor dan hujan lokal dan banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, padahal kita sendiri yang kepala batu yang nggak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk SD DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat-tingkat banjir ataupun menghilangkan tingkat banjir ya. Sesuai gambar yang saya berikan ke kalian, ini gambar resmi ya, dari BMKG, dari Bappenas, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana banjir di Jakarta sangat cepat sekali ataupun penurunannya setiap tahunnya itu terjadi ya. Indeks banjir di Jakarta terus menurun, dan itu bukti nyata bahwa SD DKI Jakarta itu hadir di masyarakat. Jadi yuk sama-sama kita berkolaborasi dengan pemerintah kita, salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan kami berdua teman-teman mohon maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak, saya Irwanto Gatorop dari Waduk Kali Cipinang, Jakarta Timur, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.